Bos, kita sekarang berada di posisinya itu di Bangil. Pelaksanaan pekerjaannya ini udah jelas. Gardu induk 500 kV Bangil dan incomer transmisi 500 Python Kediri. Ini kita berada di kondisi Sweetyard 500 kV, bos. Kayak begini pelaksanaan konstruksinya, masih pekerjaan pondasi. Jadi sudah ada beberapa hal yang terkait masalah ketiganya sudah diamankan. Terus yang di situ lagi pelaksanaan kalian, yuk kita ke sana yuk. Oke, ini lagi pelaksanaan galian. Jadi seperti ini kawan ya. Mas Bro, ini pelaksanaan galian. Bisa dijelaskan Mas seperti apa Mas kesiapannya? Ini untuk pekerjaan galian Pak. Ini fokusnya kita untuk penataan tanah, terutama pembuangan tanah disposal ini Pak. Bekas galian. Oke, tanah disposalnya di gua nanti Mas. Ini nanti fokusnya kita ke arah bawah PA ini Pak. Karena di area sana masih benar. Oke. Jadi target pelaksanaan pekerjaan semua disposalnya harus keluar ya? Ya, Sudah ditentukan posisi tempatnya? ya sudah Pak. Pertama di bawah PA. Oke. Kira-kira begitu kawan. Jadi semuanya ketika pelaksanaan sudah selesai, diharapkan bahwa semua konstruksinya kayak begini nih. Rata. Jadi kalau ataupun harus ada tanah gundukan kayak begini, ini harus dibuang. Oke. Kalau proyek konstruksi lumayan besar seperti ini, maka ditentukan jarak pembuangan disposalnya itu berapa kilo dari lokasi pekerjaan. Kira-kira begitu ya Mas ya? Iya, Pak. Oke. Kita lihat nih terkait masalah ketiganya. Kita cek dulu nih ketiganya. Oke Mas Ani, kita cek dulu ya terkait masalah kesiapan ketiganya. Di situ sudah jelas tuh. Sudah ada, awas ada pekerjaan kalian. Kecepatan maksimal 20 km per jam, bukan 200 km per jam. Oke, Mas Ani seperti apa Mas Ani untuk pengamanan beberapa hal yang terkait masalah seperti ini ketiganya? Jadi karena di sini di area Sweetyard ini juga banyak kendaraan yang melintas, jadi kita berikan pertama rambu peringatan maksimum kecepatan dan juga ada rambu peringatan galian karena di sini kan kebetulan pekerjaan fondasi, masih proses pekerjaan fondasi. Jadi ketika pekerjaan fondasi selesai dicor, di backfill, terus juga untuk yang belum tertutup galian, tertutup backfill, kita beri pengamanan barikade dan juga rambu di sekitar area galian tersebut. Oke. Dan juga di sini kita lihat ada beberapa tempat untuk lay down material. Ini tempat area lay down material, kita pastikan tanahnya pada dulu untuk penempatan areanya supaya tidak menghindari potensi materialnya ambles ke tanah. Dan juga seputar di area Gimana Mas? Setelah itu apa? kita pasang barikade. Oke. Seperti apa Mas barikadenya Mas? Barikadenya seperti safety line ini untuk kita memberikan tanda bahwa ini adalah batasan area untuk lay down material. Oke. Dianggap gundukan tanah itu Mas, dirasa membahayakan, tingginya berapa meter? Iya, kalau tanah sebaiknya gundukan tanah itu segera dipindahkan ke area disposal area. Oke, siap. Disposal areanya di mana kira-kira kalau di sini? Disposal areanya saat ini berada di arah utara 500 km dan juga di arah sisi selatan 250 km. Oke, siap. Yuk kita lihat yuk kira-kira safety line-nya seperti apa yuk. Ini pasukan kita kayak begini nih bos. Ganteng-ganteng dia bos kalau di lapangan bos. Positif. Jadi kalau ada beberapa material tumpukan kayak begini nih, yang perlu diperhatikan adalah safety line-nya bos. Oke ya. Kalau ataupun lihat di posisi sana, di situ juga dikasih rambu-rambu kawan. Karena pekerjaannya hampir seluruh area pekerjaan di sini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah jadi kayak begini ya. Ini difungsikan supaya tidak ada kecelakaan kerja.
Oke bro. Sekarang kita inspek terkait masalah pekerjaan pondasi 500 kV. Kita berada di poin sini kawan. Monggo mas, kita lihat mas, apa yang perlu diperhatikan di sana mas? Ini kebetulan lagi join inspection Pak. Oke. Pengecoran pad fondasi PPTS diameter 1. Ini mungkin bapak-bapaknya lagi mengukur lebar scaffolding itu apakah sesuai spek atau tidak. Sudah sesuai gambar atau enggak gitu ya? Berarti daftar simak kita sudah diamankan? Sudah Pak. Oke siap. Ini kita lagi ukur dulu. Yang perlu diperhatikan, apanya mas? Sampah-sampah yang ada di area yang akan dicor. Oke, serpa organik tadi. Enggak, mungkin sampah-sampah plastik Pak. Oke, Ya. plastik. Plastik sama ikatan-ikatan bendrak ukuran kecil. Oke, bendingnya berapa mas? Jarak dari tulangan ke backcasting? 7,5. Jarak dari tulangan 7,5. 7,5. Oke mas. Hasil inspeksimu ya apa mas? Hasil inspeksi ada sedikit perbandingan Oke. untuk kebersihan dan contacting. Oke. Jarak dari tulangan ke backcasting berapa mas? 7,5 Pak. 7,5. Jarak tulangannya pad berapa? 20. Untuk kondisi bagel yang di kolomnya berapa? 20 nggih. Oke, tebal pad berapa nanti? Ya. Tebal pad berapa? Total pad 11. Tebal pad Tebal pad 30. 30. Oke. Udah sesuai dengan profil gambar ya Mas ya? Siap. Sembari nunggu beberapa hal yang kepending tadi. Lagi bersih-bersih teman-teman kita pelaksana bekerja. Kita siapkan beberapa hal administratifnya. Kira-kira begitu kawan. Ngapunten kali Pak Sinten iki? Pak Eko. Ini ada berapa titik sampean yang mau rencanakan untuk pengecoran? Untuk ini PPTS ada 3 titik dan di XP ada 2 titik. Ada 2 titik. Total berapa kubik Pak? Totalnya ini sekitaran ini 2,5 yaitu sekitar 1,9. Sama CB itu 8,5. 8,5. Berarti semuanya sudah terinspeksi tadi ya? Sudah. Oke. Ini nanti sampean pakai manual atau pakai ready mix? Ready mix Ready mix. dari Unggul Beton Unggul beton. Pakai ke K berapa Pak? K225 K225. Selamnya nanti di posisi berapa? plus 10 10 sampai sampai 12. 12 cm ya. Oke kawan, kira-kira begitu penjelasannya dari beliau. Beliau ini adalah pelaksana konstruksinya yang bertanggung jawab untuk pekerjaan di suite yard. Ya. Setelah itu langsung dicuring ya Pak nggih? Iya Pak, siap. Setelah curing baru nanti kita lanjutkan konstruksi kolomnya. Iya Pak. Kira-kira begitu nggih? Siap. Pak ngapunten, saya pengen nanya sampean terkait masalah pekerjaan ketika ngelembur. Di mana? Ketika pelaksanaan pekerjaan lembur, Iya. kira-kira yang perlu disiapkan apa untuk sampean? Untuk lampu, kesiapan penerangan jalan, sama untuk akses naik, sama untuk apa namanya kesiapan body harness untuk yang di ketinggian. Oke, untuk administratifnya nanti tolong disampaikan atau diserahkan ke teman-teman Posmanto Siap. ketika nanti terkait masalah pengecoran ada form cor gitu Iya, nggih. siap. Oke, siap. Matur nuwun Bapak, terima kasih banyak. Selamat bekerja. Tetap safety dan selalu terjaga kualitasnya. Jadi pekerjaan kita sekarang itu adalah pekerjaan yang memang padat karya kawan. Posisi sekarang ini adalah erection post, sehingga kamu harus perhatikan safety-nya untuk para pekerja. Di samping itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan lagi adalah berapa jarak kondisi amannya terhadap beberapa lintasan yang kira-kira memang ada SUTT yang di sebelahnya. Jadi pekerjaan kita itu benar-benar memang harus safety ya. Ini kita lagi berada di pekerjaan DPT.
kebetulan memang lagi finishing, sehingga harus benar-benar sesuai dengan standar mutu yang ada dan sesuai dengan kondisi gambar yang sudah diaproval. Maka kita sebagai pengawas harus maksimal. Oke, kita bedah satu-satu. Instruksi pengawasan pekerjaan sudah sesuai dengan laporan yang disyaratkan, sudah ada penanggung jawabnya, administrasinya sudah jelas, dan dokumentasinya sudah sesuai. Kita cek untuk masalah pekerjaan pengecoran beton ya, seperti ini. Sudah oke, mantap. Penanggung jawabnya juga sudah ada, dokumentasinya sudah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang ada pada saat pekerjaan dimulai ya kawan. Untuk beberapa simak, oke, ini pasangan fondasi batu, kali retaining wall, dan pemasangan batu slope protection. Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan simak dulu, sesuai tingkat kesesuaiannya seperti apa, penanggung jawabnya di situ siapa, terus dokumentasinya sudah dilampirkan. Kita masuk ke dalam RFI, request for information, atau form COR kayak begini. Ada beberapa detailing yang harus dilaksanakan atau ditulis. Tanggung jawabnya langsung dari kontraktornya. Form izin cornya seperti ini. Ini harus diisi berapa kubikasinya. Nanti kalau ataupun masih memang ada yang belum tanda tangan seperti ini, kita mintakan tanda tangan ke direksi pekerjaan. Formulir pengecorannya begini kawan ya. Jadi joint inspection itu tetap dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan, terutama mengadopsinya adalah ke posisi gambar yang sudah NEN. Artinya apapun itu harus ada yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu bro.